Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua masih dalam kondisi COVID. Semoga tetap semangat dan selalu berkarya dan jangan lupa selalu untuk menjaga kesehatan dan menerapkan 3M ya, memakai masker, menjaga jarak, selalu mencuci tangan. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba diskusi tentang topik masih di seputaran patofisiologi. Coba saya share screen. Baik, nama saya Santi Kloranita. Diskusi kita kali ini tentang tahap perkembangan mental dan perubahan kesehatan ya, utamanya pada anak. Baik, nah jadi ada 3 periode yang perkembangan pada anak-anak yaitu antenatal, intra, dan postnatal. Kalau intranatal itu masa sebelum kelahiran, intra itu pada saat kelahiran, dan post itu sudah kelahiran ya. Perkembangan antenatal dikatakan juga masa di mana manusia mengalami perkembangan untuk pertama kalinya atau biasa disebut dengan awal perkembangan. Masa ini terjadi dalam rahim seorang ibu yang berkisar 9 bulan lebih 10 hari, kurang lebih 10 hari ya. Atau ada yang juga sampai dengan 14 hari. Pada masa ini terjadi beberapa peristiwa penting. Yang pertama, penurunan sifat bawaan mental secara psikologis, penentuan jenis kelamin, kepastian apakah lahir tunggal atau kembar, kemudian posisi anak di dalam keluarga. Selanjutnya, masa intranatal merupakan serangkaian kejadian yang berakhir dengan pengeluaran bayi yang cukup bulan atau hampir cukup bulan, disertai dengan pengeluaran plasenta dan selaput janin dari tubuh ibu. Suatu proses pengeluaran hasil konsepsi janin dan uri yang dapat hidup di dunia luar dari rahim melalui jalan lahir atau jalan lain. Perkembangan postnatal yaitu pada masa bayi baru lahir atau newborn, sejak lahir sampai dengan kira-kira umurnya 10 atau 15 hari dikatakan NB ya, newborn. Ada fase pelatihan stage, fase resting age, ada 4 macam penyesuaian diri ya, dengan keadaan suhu udara, mengisap dan menelan makanan atau air susu, ini yang dialami si bayi, NB, kemudian bernapas dan membuang kotoran. Selanjutnya untuk postnatal, kalau yang tadi berumur 0 sampai 10 atau 15 hari, kalau masa bayi atau babyhood atau BH umurnya 2 minggu sampai 2 tahun. Ciri-cirinya pada masa ini yaitu masa dasar atau masa pembentukan kehidupan yang sesungguhnya, karena saat inilah pola perilaku, sikap, ekspresi, emosi mulai terbentuk. Bayi berkembang pesat baik fisik maupun psikologis. Dalam masa bayi, selain meningkatkan individualitas juga terjadi sosialisasi. Jadi ketika bayi sudah mulai bersosialisasi juga dengan lingkungannya ya, baik dengan manusia ataupun dengan interaksi dengan binatang. Kemudian masa bayi merupakan masa permulaan berkembangnya peran seks atau jenis kelamin. Masa bayi merupakan permulaan kreativitas. Disinilah kalau misalnya kita sebagai orang tua dapat menerapkan berbagai macam memilihkan mainan yang dapat menimbulkan kreativitas bayi sehingga dapat meningkatkan atau menstimulasi si bayi dalam motorik ya, motorik kasar, motorik halus, sosial, dan bahasa. Selanjutnya pada masa kanak-kanak awal atau early childhood, yaitu pada masa kanak-kanak usia 2-6 tahun. Di sini orang tua biasanya sebagai masa sulit sebab pada masa ini terjadi kesulitan dalam mendidik mereka. Sebagian hidupnya memang hanya untuk dihabiskan bermain-main. Nah, disebut juga masa prasekolah. Pada masa ini, para psikolog menyebutnya dengan sebutan usia prakelompok, usia penjelajah, eksplorasi, dan usia bertanya. Jadi sering banget justru malah di sini banyak hal ingin diketahui, tanya ini, tanya itu gitu ya. Pada fase inilah masa kanak-kanak atau early childhood. Kemudian masa kanak-kanak akhir atau later childhood 6-12 tahun. Ciri-ciri masa ini yaitu disebut juga oleh orang tua usia yang tidak rapi. Pada usia ini mereka lebih banyak dipengaruhi untuk mengikuti teman-temannya daripada orang tuanya sendiri. Pada usia ini banyak anak menunjukkan minat mereka terhadap seks. Mereka sering memperbincangkan hal ini dengan teman-temannya bahkan sesekali dengan orang dewasa.
Mereka pun memiliki kemampuan untuk menerikan perilaku seks seorang dewasa, baik karena melihat gambar atau melihat orang tuanya. Jadi penting pada masa kanak-kanak akhir atau later childhood 6-12 tahun memberikan edukasi tentang pentingnya bagaimana menjaga perilaku seks dan bagaimana menjaga sistem reproduksi misalnya pada wanita atau pada laki-laki, pada anak-anak ya. Lanjut masa pubertas usia 12 atau 13 sampai 16 atau sampai 17 tahun. Biasanya pada fase ini anak-anak sudah mengalami haid atau menstruasi pada perempuan, kalau laki-laki sudah mengalami mimpi basah. Dalam tahap ini biasanya anak juga sudah mulai kritis. Jadi ketika menanggapi terhadap ide atau pengetahuan dari orang lain, misalnya tidak tepat, itu dia akan mulai berkritis atau menyampaikan pendapatnya. Pada masa puber biasanya juga menunjukkan kekuatan intelektual dan energi yang kuat. Hanya saja kekuatannya tidak dibarengi dengan kemauan yang kuat pula. Ketidakseimbangan ini biasanya terjadi pada saat anak mulai belajar menentukan tujuan serta keinginan yang dianggap sebagai sesuai baginya untuk memperoleh kebahagiaan. Tugas perkembangan pada masa anak-anak akhir atau masa sekolah 6-12 bulan. Belajar memperoleh keterampilan fisik untuk melakukan permainan. Belajar membentuk sikap yang sehat dan aman. Maaf ini harusnya tahun ya. Masa anak-anak akhir atau 6-12 tahun. Belajar menyesuaikan diri dengan teman-teman sebaya, belajar memainkan peran sesuai dengan jenis kelaminnya, belajar keterampilan dasar untuk membaca, menulis, dan menghitung. Bimbingan yang dapat diberikan pada masa anak-anak akhir atau masa usia sekolah 6-12 tahun, hanya melihat, mendengar, dan mengalami sebanyak-banyaknya tentang sesuatu yang bermanfaat, banyak membaca buku dan media cetak lainnya, atau kalau sekarang mungkin dipilihkan dengan kalau sekarang zaman teknologi, jadi boleh menggunakan handphone atau media yang lain, itu dipilihkan oleh orang tuanya, dicarikan informasi yang bermanfaat bagi anak, mengembangkan hati nurani, pengertian moral dan tata tingkatan, kemudian mengembangkan sikap terhadap kelompok sosial, belajar memperoleh kebebasan pribadi. Selanjutnya, tugas perkembangan pada masa remaja. Remaja di mana hubungannya lebih matang dengan teman sebaya, baik pada remaja laki-laki maupun wanita. Di sini juga peran sosial sudah tampak ya, menerima keadaan fisik dan menggunakan secara efektif, mencapai kemandirian secara emosional dari orang tua dan orang dewasa, mencapai kemandirian ekonomi, memilih dan mempersiapkan karir, mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep yang diperlukan bagi warga negara, mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial, memperoleh seperangkat nilai dan sistem etika sebagai petunjuk pembimbing dalam bertingkah laku serta mengembangkan ideologi, kemudian belajar mempersiapkan diri untuk mulai mencoba kehidupan yang baru melalui perkawinan juga hidup berkeluarga. Ciri-cirinya yaitu pada masa remaja adalah sebagai masa peralihan, juga sebagai masa perubahan, dan ketika tidak dapat menentukan pengaruh teman atau lingkungan itu sangat berisiko pada masa remaja sehingga pola asuh yang tidak betul, kemudian lingkungan yang buruk juga itu dapat mempengaruhi. Nah, disinilah pentingnya peran orang tua ya. Karena di sini adalah masanya si remaja itu mencari identitas diri, sehingga betul-betul harus dipantau dan diawasi oleh orang tua, sehingga harapannya perilaku-perilaku yang dicontohkan di sini seperti merokok, minum minuman keras, menggunakan obat dan terlibat dalam perbuatan seks bebas itu tidak terjadi ya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.